Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, pada video gua kali ini, gua akan menceritakan tentang seorang ayah yang tega membunuh dan memutilasi kedua anak kandungnya yang masih balita. Dan menurut pengakuannya, dia melakukan hal tersebut karena adanya perintah melalui bisikan gaib. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk, mari kita simak videonya. Seorang pria yang berprofesi sebagai polisi ini bernama Petrus Bakus, berusia 27 tahun pada saat itu, yang berdinas di Polres Melawi, Kalimantan Barat, yang merupakan anggota Satuan Intelkam Polres Melawi. Brigadir Petrus Bakus tinggal bersama dengan istri dan kedua anak kandungnya di Gang Darul Falah, asrama polisi Polres Melawi. Anaknya bernama Fabian, berusia 5 tahun, dan Amora, berusia 3 tahun. Menurut pengakuan istrinya yang bernama Windri Hairin Yanti, selama 2 minggu terakhir ini terjadi perubahan sikap pada Petrus Bakus. Petrus sering marah-marah tidak jelas tanpa adanya masalah apapun yang terjadi, yang membuatnya dalam 2 minggu itu rumah tangga mereka seringnya terjadi pertengkaran. Semua itu berawal dari rasa cemburu masing-masing pasangan. Windri, sang istri, merasa cemburu karena dia pernah membaca SMS dari seorang wanita di HP suaminya, yang membuat Windri selalu menuduh Petrus telah berselingkuh. Namun guys, di sisi lainnya, Petrus pun sebenarnya memiliki kecurigaan dan kecemburuan kepada Windri, sang istri, dikarenakan Windri yang sehari-hari membantu suaminya mencari penghasilan tambahan dengan menerima pesanan kue, hingga dalam setiap aktivitas istrinya selalu diawasi oleh orang suruhan suaminya. Istrinya yang mengetahui itu pun merasa tidak senang, yang akhirnya membuat Windri meminta cerai kepada Petrus. Sejak dari kejadian itu, semakin terlihat sikap yang tidak wajar diperlihatkan oleh Petrus. Dia terlihat seolah-olah sedang berbicara dengan orang lain. Bahkan Petrus pun pernah bercerita kepada istrinya, dia sering mendapatkan bisikan-bisikan gaib di telinganya. Ditambah lagi, Petrus semakin terlihat semakin temperamen. Pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016, Windri berpamitan untuk pergi ke Pegadaian untuk menggadaikan kalungnya yang sudah putus. Karena lama, akhirnya Petrus dan kedua anaknya menjemput istrinya di Pegadaian, dan mereka pun segera pulang bersama. Setibanya di rumah, Windri merasa kurang enak badan, lalu meminta tolong kepada anak laki-lakinya untuk memijat badannya, hingga Windri pun tertidur di depan televisi. Saat Windri sedang tertidur, tiba-tiba dia pun terbangun karena mendengar suara anak-anaknya sedang bermain air. Windri pun segera memarahi kedua anaknya dan mengganti baju mereka. Melihat Windri memarahi anaknya, Petrus sempat membela agar Windri tidak memarahi perilaku anaknya yang bermain air di kamar mandi. Lalu Windri pun segera melanjutkan tidurnya. Windri yang tengah tertidur pulas tiba-tiba terbangun, yang pada saat itu jam menunjukkan pukul jam 12 malam. Di dalam kondisi hening, Windri terkejut melihat Petrus sedang berdiri di depan pintu dengan memegang sebuah parang di tangannya dengan kondisi bersimbah darah. Windri dengan bingung bertanya, "Kenapa, Pak?" Lalu Petrus pun menjawab, "Maafin Papa ya, Dek." Windri dengan syok, "Kamu akan membunuh aku ya?" Petrus pun menjawab dengan tenang, "Iya." Windri pun meminta sebelum Petrus membunuhnya, dia ingin melihat kedua anaknya. Lalu Petrus pun menjawab kedua anaknya sudah tidak ada, sambil menunjukkan darah yang masih melekat di parang yang dipegang oleh Petrus. Lalu Petrus melemparkan parang yang penuh dengan darah tersebut ke kasur yang ditiduri oleh Windri. Windri pun bergegas melihat anak-anaknya, dan pada saat Windri melihat kedua anaknya, Windri menyaksikan anaknya bukan hanya dibunuh oleh Petrus, namun dalam kondisi sudah terpotong-potong beberapa bagian tubuhnya. Petrus mengatakan dia dalam kondisi sadar, dan ini merupakan perintah dari Tuhan.
Pada malam itu, saat Windy sedang berdialog dengan Petrus, Winry beralasan haus dan akan mengambil minum. Disitulah guys, Winry mengambil kesempatan untuk kabur keluar rumah. Dia pun berlari menuju rumah tetangga sekitaran sambil berteriak histeris dengan mengatakan kedua anaknya telah tewas. Petrus pun sempat mengejarnya tetapi hanya sampai di teras rumah. Lalu Winry pun diamankan di rumah dinas Bapak Kapolres Melawi. 15 menit setelah teriakannya dari Winry, Kapolsek Menukung beserta dengan anggota piket dan tetangga sekitaran asrama langsung mendatangi kediaman Petrus. Yang pada saat itu Petrus dalam kondisi sudah menyerahkan diri. Dan Petrus pun berteriak dengan mengatakan kepada Bapak Kapolsek Menukung, "Siap, salah Pak." Dan segera dilakukan penangkapan kepada Petrus. Ketika diperiksa ke dalam rumahnya, petugas kepolisian menyaksikan jika benar Petrus telah membunuh kedua anaknya karena ditemukan dua jenazah sudah dalam kondisi terpotong-potong beberapa bagian. Di dalam riwayatnya Petrus sebagai polisi, dia tidak memiliki adanya catatan pelanggaran pada saat dia sedang bertugas, dan dia pun dikenal pribadi yang baik dan juga ramah. Di dalam proses interogasi Petrus, dia pun mengakui jika dialah yang melakukan pembunuhan kepada kedua anaknya. Dengan motif jika Petrus mendapatkan bisikan-bisikan gaib yang diyakini jika bisikan tersebut berasal dari Tuhan yang memerintahkan untuk membunuh keluarga kecilnya, termasuk istrinya, sebagai persembahannya kepada Tuhan. Pada saat polisi melakukan olah TKP, polisi menemukan ada secari kertas yang bertuliskan "Terjadilah padaku menurut perkataanmu". Dan di belakang rumah dinasnya, polisi pun menemukan adanya tumpukan kayu bakar yang menurut pengakuan Petrus, jika kayu tersebut akan digunakan untuk membakar dirinya dan keluarganya. Jadi setelah dia berhasil membunuh anaknya, lalu dia akan membunuh istrinya. Dan Petrus pun berencana untuk bunuh diri dengan membakar rumah dinasnya tersebut. Pada saat diinterogasi, Petrus pun mengaku dialah yang mengeksekusi kedua anaknya saat mereka sedang terlelap tidur. Dan Petrus pun sempat membawa kedua jenazah anaknya ke dalam kamar mandi untuk dimandikan. Lalu setelah itu Petrus pun memutilasi keduanya. Mendengar pengakuan Petrus yang tidak masuk akal, polisi pun segera melakukan tes kejiwaan kepada Petrus. Dan guys, hasil dari tes kejiwaan tersebut, jika benar Petrus memiliki gangguan kejiwaan yaitu skizofrenia. Pada saat kasus Petrus sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sintang, Kalimantan Barat pada tanggal 1 Desember 2016, majelis hakim memvonis bebas kepada Petrus dengan alasan jika pembunuhan yang dilakukan oleh Petrus dikarenakan dia mengalami gangguan kejiwaan, sehingga vonis penjara diganti agar Petrus menjalani rehabilitasi di rumah sakit jiwa yang beralokasi Sungai Bangkok, Pontianak. Oke guys, itulah video gua kali ini. Semoga kasus ini bisa dijadikan pembelajaran bagi kita semua agar jangan sampai terulang kepada orang lain. Semoga pihak kepolisian pun terus memperbaiki dan membina kepada anggotanya agar mengetahui kejiwaan dari setiap anggota kepolisian yang sedang bertugas. Oke guys, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?